Banyak yang meyakini kalau para ninja ini diutus oleh pihak tertentu untuk membantai para dukun santet. Puncak teror ninja terjadi pada 6 Februari 1998. Kala itu, Bupati Banyuwangi mengeluarkan radiogram yang ditunjukkan untuk seluruh jajaran aparat pemerintahan dari mulai camat hingga kepala desa. Bupati menyuruh jajaran aparat itu untuk mendata orang-orang yang diduga memiliki ilmu supranatural. Sang bupati juga memerintahkan untuk melakukan pengamanan bagi orang-orang tersebut. Kemudian, radiogram selanjutnya dikeluarkan pada bulan September yang berisi penegasan terhadap radiogram sebelumnya. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Setelah radiogram itu dikeluarkan dan dilakukan pendataan, pembantaian malah semakin meluas. Dalam sehari, ada 2-9 orang yang terbunuh, sehingga masyarakat berasumsi bahwa radiogram bupati tersebut adalah penyebab dari pembantaian tragis itu. Sementara perintah pengamanan adalah dalih pemerintah untuk membasmi tokoh-tokoh yang berlawanan dengan ideologi. Demikianlah asumsi masyarakat kala itu. Baik, dari fakta sejarah itulah, kali ini Mbah mau cerita tentang seorang wanita bernama Kusuma Kinansih. Orang-orang biasa memanggilnya dengan sebutan Kinan. Ia menjadi salah satu ninja yang paling berbahaya dan sakti pada masa itu. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Kinan lahir dari keluarga berada. Ayahnya yang bernama Sudrojo Mangunkusumo adalah seorang pengusaha gula sukses yang menguasai puluhan hektar kebun tebu di Jawa. Sementara ibunya yang bernama Bunia merupakan ibu rumah tangga yang sangat baik. Dan saat Kinan berumur 8 tahun, dia mulai punya adik laki-laki yang diberi nama Bayu. Kinan senang karena akhirnya dia punya seorang adik. Dari dulu Kinan minta adik ke ibunya, karena Kinan ingin sekali punya teman bermain. Rumah keluarga Sudrojo berada di pertengahan antara desa dan kota. Wilayah itu disebut distrik Simpangan, karena memang lokasinya sering sekali dilintasi oleh orang-orang yang hendak pergi ke kota. Di distrik itu juga ada sebuah pasar yang cukup besar. Sementara itu, rumah keluarga Sudrojo Mangunkusumo merupakan yang paling mewah di kawasan tersebut. Pagarnya besar sekali dan dicat berwarna hitam keemasan. Rumah Sudrojo punya 2 lantai dan 3 orang pembantu. Kehidupan keluarga Sudrojo benar-benar sempurna. Istri dan anaknya juga bahagia karena memang keluarga itu bergelimangan harta. Namun, semua itu seketika saja berubah drastis saat ayahnya Kinan jatuh sakit. Di sore hari, Sudrojo pulang dari pabrik gula. Ia diantar oleh sopir pribadinya menggunakan mobil sedan mewah. Wajah Sudrojo pucat sekali, tubuhnya juga dipenuhi keringat. Dia mengalami demam yang amat serius. Sudrojo pun turun dari mobil sambil terhuyung-huyung. Dia dipapah oleh istrinya menuju kamar. Kemudian Sudrojo terbaring di atas tempat tidur. Kini tubuhnya menggigil. Buru-buru istrinya itu meraih gagang telepon. Ia memutar-mutar nomor telepon tersebut. Bunia berusaha menghubungi dokter langganannya yang biasa datang ke rumah. Telepon itu pun terhubung. "Halo, selamat siang," ucap dokter dari seberang telepon. Itu suara lelaki dewasa. "Halo dok, saya Nia dok. Bisa tolong ke rumah sekarang juga? Suami saya sakit parah," ucap Nia. Raut wajahnya sangat khawatir. "Astaga, sejak kapan sakitnya bu?" tanya dokter itu. "Baru hari ini dok, padahal tadi pagi baik-baik saja," ucap Bu Nia. "Baik bu, saya segera ke sana," kata dokter itu. Beberapa saat kemudian, terdengar suara mobil memasuki halaman rumahnya Sudrojo. Itu adalah mobil milik dokter yang barusan ditelepon Bunia. Dengan tergesa-gesa, Pak dokter itu turun dari dalam mobil. Ia menenteng tas hitam berisi peralatan medis. Dokter itu sangat kaget saat melihat kondisi Sudrojo yang amat parah. Dia muntah darah. Dan bukan hanya itu saja, Sudrojo juga memuntahkan kelabang dari dalam mulutnya. "Dok, ini bukan perkara medis, saya disantet," ucap Sudrojo. Wajahnya memerah, kedua matanya berair, mulutnya penuh dengan darah. Sementara itu, istri dan anaknya menangis histeris melihat kondisi Sudrojo yang semakin parah. "Siapa yang nyantet kamu, Mas?" tanya istrinya Sudrojo sambil menangis histeris. Sudrojo tidak tahu pasti siapa yang telah melakukan ini padanya. Bisa saja ada orang yang iri pada kesuksesan Sudrojo. Dokter pun memeriksa kondisi Sudrojo.
memang sangat aneh. Tak pernah dokter itu menemukan penyakit yang sangat aneh seperti yang dialami Sudrojo. Beberapa ekor kelabang keluar lagi dari dalam mulutnya Sudrojo dibarengi dengan muntah darah. Sudah dok, ini bukan urusan medis. Aku harus cari ustadz yang bisa menangkal santet ini, ucap Sudrojo. Ia pun menyuruh istrinya untuk segera memanggil ustadz yang terkenal bisa menangkal gangguan makhluk gaib. Namun sayangnya, saat ustadz itu tiba di rumahnya Sudrojo, lelaki itu sudah tewas dengan sangat mengenaskan. Ranjangnya dipenuhi darah. Belasan kelabang merayap di atas lantai. Istri dan anaknya menangis dari luar kamar. Mereka tak berani masuk karena jumlah kelabang di dalam kamar itu semakin banyak. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, ucap ustadz sambil menutup mata Sudrojo yang melotot. Dia juga menginjaki kelabang yang berkeliaran di kamar itu dan membuangnya. Tak ada yang bisa dilakukan sang ustadz. Semuanya sudah terlambat. Entah santet macam apa yang dikirim ke tubuhnya Sudrojo. Santet itu sangat ganas dan brutal menyerang Sudrojo. Hingga dalam hitungan menit saja, Sudrojo tewas. Semenjak kematian Sudrojo, kini Bunia hanya tinggal bersama kedua anaknya. Dia juga harus mengurus bisnis peninggalan suaminya itu. Untungnya Bunia tidak sendirian dalam mengurus bisnis gula. Dia didampingi oleh Mas Aji yang memang sejak dulu sudah jadi asistennya Sudrojo. Mas Aji ini masih ada hubungan kerabat dengan keluarganya Sudrojo. Bisa dibilang kerabat jauh lah. Namun sayangnya 3 bulan kemudian Bunia juga meninggal karena penyakit aneh. Sekujur tubuhnya melepuh seperti habis dibakar. Dokter juga bingung pada penyakit yang diderita wanita itu. Berbagai pengobatan sudah dilakukan, tapi nyawa Bunia tidak tertolong. Dia meninggal di rumah sakit. Kinan menangis di samping mayat ibunya. Kini dia dan adiknya jadi yatim piatu. Dan keesokan harinya jasad Bunia dimakamkan tepat di samping kuburan suaminya. Sudah nak, ikhlaskan. Sekarang biar paman yang merawat kamu dan adikmu, ucap Mas Aji. Mulai saat itu, Mas Ajilah yang mengurus bisnis gula milik keluarga Kinan. Tapi sayang, di bawah kepemimpinan Mas Aji, perusahaan gula itu lambat laun bangkrut. Lahan perkebunan milik almarhum Sudrojo dijual untuk membayar utang. Bahkan rumah mewah yang jadi tempat tinggal Kinan dan Bayu juga disita oleh pihak bank. Karena Mas Aji tak mampu membayar utang. Dan pagi itu, Kinan berkemas. Ia beserta adiknya yang baru bisa duduk akan dipindahkan ke rumah yang lebih kecil. Mas Aji sudah tidak bisa mempertahankan rumah mewah milik Kinan. Semuanya sudah selesai. Perusahaannya bangkrut, utang di mana-mana. Kita mau kemana, Paman? Tanya Kinan. Raut wajahnya lesu. Paman udah sediain rumah baru buat kalian. Paman yakin kamu dan Bayu pasti suka dengan rumahnya, ucap Mas Aji. Kinan dan Bayu pun masuk ke dalam mobil. Itu adalah mobilnya Mas Aji. Karena mobil mewah milik orang tuanya Kinan sudah dijual untuk bayar utang. Kinan memangku adiknya. Mereka berdua masuk ke dalam mobil milik Mas Aji dan duduk di kursi baris kedua. Sesekali Kinan menyuapi adiknya dengan roti. Mobil pun perlahan melaju, meninggalkan rumah mewah milik Kinan. Anak itu mengucurkan air mata. Ia memandangi rumahnya lewat kaca jendela mobil. Banyak sekali kenangan yang tertinggal di rumah itu. Selang 2 jam, akhirnya mereka tiba di sebuah rumah sederhana. Setengah bangunan rumah itu terbuat dari papan kayu, sementara atapnya menggunakan genting. Ada 2 kamar di dalam rumah itu. Mas Aji pun keluar dari mobil. Ia meraih Bayu dan memangkunya. Mas Aji juga menjinjing tas milik Kinan. Perlahan mereka mendekati rumah itu. Mas Aji meletakkan tas yang berisi pakaian di depan pintu rumah. Tangan kirinya menggendong Bayu, sementara tangan kanannya merogoh kantong celana jeans. Ia meraih kunci rumah itu dan membuka pintunya. Ayo masuk, ucap Mas Aji. Perlahan Kinan pun masuk. Kinan memperhatikan ruangan rumah itu. Mas Aji mendudukkan Bayu di atas kursi rotan. Tak ada barang-barang mewah di rumah tersebut. Hanya ada kursi rotan, lemari kayu, dan TV hitam putih jadul yang tampak sangat usang. Kalau dilihat-lihat, TV itu tampak sudah tidak berfungsi sama sekali.
"Paman tinggal di sini juga kan?" tanya Kinan. "Enggak, Paman harus pulang. Tapi jangan khawatir. Setiap hari Paman pasti jenguk kalian," ucap Mas Aji. Kinan tak menimpali. Sebenarnya dia enggan tinggal di rumah itu. Aura rumahnya terkesan menyeramkan. Ditambah lagi, lokasi rumah itu terpisah dari perkampungan warga. Lokasinya berada di tengah-tengah perkebunan pohon pinus. Dan ternyata itu adalah villa milik mendiang bapaknya Kinan. Hanya itulah aset satu-satunya yang tersisa. Sebenarnya Mas Aji sudah menawarkan rumah itu ke para pembeli. Tapi karena lokasinya tidak strategis, alhasil rumah itu tidak laku. "Ya sudah, Paman pamit dulu ya," ucap Mas Aji pada Kinan. Lelaki itu membekali Kinan 3 buah roti tawar dan selai stroberi. "Besok Paman kesini lagi bawa makanan yang enak buat kalian," ucap Mas Aji. Kinan pun mengangguk. Dia berjalan perlahan mengikuti Mas Aji sampai pintu rumah. Dia hanya bisa memandangi mobilnya Mas Aji yang perlahan pergi meninggalkan rumah tersebut. Keesokan harinya, Mas Aji tak kunjung muncul. Padahal dari pagi Kinan sudah menunggunya di depan rumah. Dan tak lama kemudian, terdengar suara deru motor dari kejauhan. Kinan pun tersenyum. Ia kira itu adalah Mas Aji, tapi ternyata bukan. Yang datang malah seorang lelaki kurus berambut keriting. Dia adalah pesuruhnya Mas Aji. Lelaki itu membawa rantang dan botol air minum. "Selamat pagi, kamu Kinan ya?" ucap lelaki kurus itu. Kinan pun mengangguk. "Ini ada titipan nasi dari Mas Aji," ucap si lelaki sambil menyodorkan rantang nasi dan air minum. Kinan pun menerimanya. "Mas Aji kemana?" tanya Kinan. "Oh, katanya dia sedang sibuk," timpal lelaki itu. Si lelaki kurus pun pamit. Kinan masuk ke dalam rumah. Ternyata rantang nasi itu adalah kiriman pertama sekaligus yang terakhir. Mas Aji tak pernah ada kabar lagi. Si lelaki kurus juga tak kunjung muncul lagi. Siang itu, Kinan dan Bayu mulai merasa lapar. Persediaan makan sudah habis. Kinan dan adiknya duduk sepanjang hari di beranda rumah. Bocah itu berharap Mas Aji muncul dengan membawa makanan. Tapi lelaki itu tak kunjung muncul sampai hari mulai gelap. Segera Kinan bangkit dari duduknya. Ia menggendong Bayu untuk masuk ke dalam rumah. Namun, sebelum Kinan menutup pintu, Kinan melihat seorang nenek yang berpakaian kebaya jadul. Kebaya itu tampak sudah sangat usang. Entah dari mana datangnya nenek tersebut. Dia menggendong sebuah bakul, lalu berjalan menuju beranda rumahnya Kinan. Perlahan, Kinan mendudukkan kembali adiknya di atas lantai dan membukakan pintu. "Nak, sini makan. Nenek bawa nasi sama lauk pauk buat kalian berdua," ucap nenek itu. Ia duduk di tepi beranda rumahnya Kinan. Kedua kaki nenek itu nyeker. Dia pun membuka bakul yang dibawanya. Tampaklah makanan yang enak dan lezat. Melihat makanan itu, perut Kinan semakin keroncongan saja. Kemudian, Kinan makan dengan lahap. Sesekali, ia menyuapi adiknya. "Nenek siapa?" tanya Kinan sambil terus makan. "Aku Mbok Sarpah. Rumahku tak jauh dari sini," ucap Mbok Sarpah. "Kamu jangan khawatir. Besok Mbok kesini lagi bawa makanan," kata wanita tua itu. Kinan pun mengangguk. Setelah kenyang, Mbok Sarpah menyuruh Kinan untuk mengambil sisa makanan yang ada di dalam bakul. Isinya ada pisang dan berbagai macam kue khas Jawa. "Simpan buat nanti malam," ucap Mbok Sarpah. Semenjak saat itu, Mbok Sarpahlah yang memberi makan Bayu dan Kinan. Tahun demi tahun berlalu, Kinan mulai beranjak dewasa. Dia tak lagi menggantungkan hidup pada Mbok Sarpah. Kinan ingin berusaha sendiri. Ia tumbuh menjadi wanita yang kuat dan tegar. Kini umurnya menginjak 23 tahun, sementara Bayu berumur 15 tahun. Kinan putus sekolah. Dia fokus cari uang untuk membiayai adiknya yang sekarang duduk di bangku SMP. Pekerjaan Kinan cukup berat. Dia jadi kuli bongkar muat di pabrik pembuatan bata merah. Tugas Kinan adalah memasukkan bata ke dalam mobil truk. Mayoritas kuli di pabrik itu adalah laki-laki. Hanya Kinan saja yang perempuan. Memang mencari pekerjaan sangatlah sulit, terutama bagi Kinan yang tidak berijazah sama sekali.
Pekerjaan yang Kinan dapatkan hanya jadi tukang kuli bongkar muat bata. Selama bekerja, Kinan hanya bisa mengangkut bata sekuatnya saja. Kadang sekali jalan 5 biji atau bahkan 4 biji. Si bos bukannya tak mau memecat Kinan, tapi bos itu kasihan pada Kinan. Ia tahu kalau Kinan adalah anak yatim piatu. Singkat cerita, di suatu malam, Kinan harus kerja lembur karena pesanan bata dari toko rekanan meningkat. Tepat jam 8 malam, Kinan masih bekerja. Ia mendengar rekan kulinya yang membicarakan soal lowongan pekerjaan. Kau nggak bosan kerja di sini? Udah gajinya kecil, capek lagi. Ucap lelaki berambut cepak. Iyalah, bosan banget. Tapi kan nggak ada kerjaan lain. Ucap rekannya itu. Ada nih lowongan kerja. Tadi pagi, aku menemukan kertas ini di depan pintu kontrakanku. Kata si lelaki berambut cepak. Dia merogoh selebaran kertas yang sudah kucel. Rekannya langsung mengambil kertas itu. Aku nggak mau. Takut penipuan. Timpal temannya itu sambil membuang kertas. Ya juga sih, kan sekarang lowongan kerja susah banget. Gak mungkin ada orang yang nyebar info lowongan kerja sampai ke pintu kontrakan. Si lelaki berambut cepak mulai menyadarinya. Dia bahkan tidak mengambil lagi kertas itu. Kinan terus menyimak percakapan mereka. Wanita itu pun penasaran pada kertas yang sudah dibuang. Setelah pekerjaan selesai, Kinan pun memungut kertas itu. Perlahan, Kinan membacanya. Walaupun wanita itu putus sekolah, tapi Kinan sudah pandai membaca dan menulis. Lowongan kerja dengan gaji tinggi, desis Kinan. Buru-buru ia kantongi kertasnya dan langsung pergi meninggalkan kawasan pabrik. Keesokan harinya, Kinan tidak masuk kerja. Semua orang bertanya-tanya apakah wanita itu sedang sakit. Dan ternyata, Kinan mau mendatangi alamat yang tertera pada kertas lowongan kerja. Pagi-pagi sekali, ia sudah menyiapkan sarapan untuk adiknya. Bayu menampakkan wajah murung. Karena uang SPP sekolahnya sudah nunggak selama 6 bulan. Dikasih surat tagihan lagi ya? Tanya Kinan. Mereka berdua duduk di meja makan. Bayu mengangguk. Ia menyendok nasi goreng lalu mengunyahnya. Kamu tenang aja ya dek. Minggu ini kakak pasti lunasi SPP kamu. Ucap Kinan sambil tersenyum. Bayu mengangguk lagi. Dia sudah sering mendengar kalimat itu dari kakaknya. Tapi uang SPP tak kunjung dilunasi. Maklum, sebagai kuli bongkar muat, gaji Kinan hanya cukup untuk makan sehari-hari. Setelah selesai sarapan, Bayu berangkat ke sekolah. Sementara Kinan naik angkutan umum dari rumahnya dan langsung menuju alamat lowongan kerja. Setibanya di sana, Kinan heran karena dia tidak melihat tanda-tanda lowongan pekerjaan. Lokasinya sangat sepi. Kinan berdiri di depan gerbang pabrik yang sudah berkarat. Bertahun-tahun pabrik itu tidak beroperasi. Kinan mengecek kembali alamat yang tertera pada kertas. Ia tidak nyasar. Kinan datang ke alamat yang tepat. Tapi kenapa sepi ya? Tanya Kinan dalam hatinya. Selang beberapa saat, ada seorang lelaki yang membuka gerbang itu. Tampangnya terkesan seram, seperti preman. Ia berambut gondrong dan mengenakan jaket warna hitam. Juga celana levis yang bolong di bagian dengkulnya. Mau apa kau di sini? Tanya lelaki itu dengan tegas. Saya mau melamar kerja, Pak. Ucap Kinan dengan nada bicara yang ketakutan. Lamar kerja? Ujar lelaki itu sambil mengerutkan dahi. Dia memandangi Kinan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Iya, Pak. Tapi kayaknya saya salah alamat deh. Ucap Kinan. Itu alasannya saja agar bisa pergi dari tempat tersebut. Tunggu. Sahut lelaki itu saat Kinan membalikkan badan. Si lelaki kembali menanyai Kinan. Segera Kinan menyerahkan selembar kertas yang berisi lowongan pekerjaan. Ayo masuk, kata lelaki itu. Kinan dibawa masuk ke dalam pabrik yang sudah terbengkalai. Dan tanpa diduga-duga, ternyata ada banyak sekali orang di pabrik itu. Mereka semua laki-laki, hanya Kinan yang perempuan. Kalau boleh tahu, lowongan kerjanya apa ya? Tanya Kinan pada lelaki tersebut. Membantai dukun santet, ucap lelaki berambut gondrong. Lelaki itu memberitahu Kinan kalau pekerjaannya sangat berbahaya, tapi upahnya juga besar. Berapa upahnya, Pak? Tanya Kinan. 10 juta, ucap lelaki itu. Kinan pun terdiam. Dia mulai mempertimbangkan tawaran kerja itu. Karena uang 10 juta sangat besar. Dan seketika saja, Kinan teringat pada ayahnya yang dulu meninggal karena santet. Saya terima pekerjaannya, Pak, ucap Kinan.
Dia sekalian ingin balas dendam. Selang beberapa saat, Kinan dan komplotannya diberi cupluk dan baju warna hitam layaknya ninja. Dan bukan hanya itu saja, mereka juga diberi pilihan senjata. Ada samurai dan ada juga pisau tajam yang ukurannya cukup panjang. Kebanyakan dari mereka memilih pisau, termasuk Kinan. Senjata itu memang sangat praktis untuk dibawa. Malam pun tiba. Mereka semua berpakaian layaknya ninja. Pisau terselip di pinggang mereka. "Ayo semuanya naik," kata lelaki berambut gondrong. Para ninja diangkut menggunakan truk yang baknya ditutup dengan terpal. Ini tengah malam, jalanan sudah sangat sepi. Tak ada orang yang melihat aksi mereka. Tugas para ninja itu mendatangi rumah yang pintunya sudah ada label silang. Tim rahasia sudah memberi label itu menggunakan cat, bertujuan untuk membedakan mana rumah dukun santet dan mana yang bukan. Beberapa saat kemudian, mobil itu berhenti di pinggir hutan. Para ninja pun turun. Desa yang menjadi target mereka berada di tengah-tengah perkebunan karet. Dengan sigap, para ninja lari di antara batang-batang pohon karet. Kinan tertinggal beberapa meter dari kawan-kawannya. Dengan sekuat tenaga, Kinan pun menyusul mereka. Dan setibanya di pinggiran desa, para ninja itu mengintai dari balik pepohonan. Kemudian, salah satu dari mereka mengacungkan tangan kanannya, memberi isyarat agar para ninja itu segera masuk ke desa. Dengan senyap, mereka merayapi desa itu. Satu persatu, mereka berhasil masuk ke rumah warga. Yang mereka incar hanya dukun santet. Pembantaian itu mereka lakukan dengan senyap. Bahkan ada dukun santet yang tak bersuara sama sekali saat meregang nyawa. Sementara itu, Kinan masih belum bergerak. Dia berdiri di balik pohon karet sambil menyaksikan aksi para ninja. Kinan ragu kalau dia bisa melakukan pekerjaan ini. Dan tiba-tiba saja terdengar suara anggota ninja. "Lari!" Ternyata warga terbangun oleh aksi para ninja itu. Warga pun berhamburan ke kebun karet untuk mengejar pasukan ninja. Segera Kinan pun lari dengan sekuat tenaga. Namun sayangnya, komplotan ninja berhasil kabur, kecuali Kinan. Gadis itu tertangkap warga. Dia diarak ke tengah-tengah desa. Lalu, tubuh Kinan diikat pada sebuah tiang. Cupluk hitamnya juga dibuka. "Hah? Wanita?" kata salah seorang warga. Ia kaget saat melihat sosok di balik cupluk. "Ora urus, kita eksekusi saja. Dia sudah membantai warga sini," ucap salah satu warga. "Iya, betul," kata warga lainnya dengan serentak. Namun, sebelum warga melukai Kinan, tiba-tiba saja wanita itu menghilang entah kemana. Kejadiannya seperti kilat. Tak ada yang tahu bagaimana wanita itu bisa lepas dari tali yang mengikatnya. Bersambung.